Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, tetap semangat. Kembali dengan saya Bung Ropan dan saya akan berbicara tentang hasil pertandingan yang berlangsung pada Senin dini hari, di mana pertandingan tersebut akhirnya membuat tim U17 kita tersisih, gagal untuk masuk di dalam salah satu dari 6 runner-up terbaik untuk lolos di putaran final Piala Asia U17 pada tahun 2023. Hasil pertandingan di grup D antara Arab Saudi dan India berakhir 2-1 untuk kemenangan tuan rumah di Stadion King Fahd, di mana Arab Saudi akhirnya bisa menjadi juara grup setelah mengalahkan India, dan India sebagai runner-up grup. Jadi India masuk di salah satu 6 tim runner-up terbaik karena ada 10 juara grup yang juga langsung lolos ditambah dengan 6 tim. Sebenarnya ada 5 tim saja karena satu jatah buat tuan rumah, tadinya buat Bahrain yang mundur dan akhirnya ketambahan jadi 6 runner-up. Kita sebenarnya ada di posisi 6 di saat-saat terakhir sebelum ditentukan dengan pertandingan di grup D. Karena kita bisa masuk dengan syarat Arab Saudi itu bisa mengalahkan atau harus mengalahkan India 7-9 gol. Ini sesuatu yang mustahil, tidak mungkin akan terjadi. Karena India juga tim yang bagus, tim mudanya untuk U17. Dan memang kelihatan setelah Arab Saudi unggul 2-0 lewat Talal Haji, dan India memperkecil ketertinggalan mereka lewat Dangde, dan akhirnya sampai pertandingan usai, wasit meniup peluit panjang, skor tidak berubah 2-1 masih untuk Arab Saudi dan menegaskan bahwa India ikut lolos. Maka dengan India lolos, Indonesia itu tergeser ke posisi ke-7. Sangat disayangkan memang. Kita gagal untuk masuk di posisi 6 terbaik untuk runner-up. Di urutan ke-6 justru dihuni oleh tim yang tadinya tidak dianggap sama sekali bahwa akan lolos. Namun akhirnya lolos. Siapa dia? Laos. Laos luar biasa karena dalam pertandingan terakhir mereka mengalahkan Kyrgyzstan di grup I dengan 2-1. Nah, itu yang membuat mereka bisa mendampingi Iran karena mereka hanya satu kali kalah dari Iran dengan 3-0. Tapi mereka juga menang melawan Hong Kong. Jadi dengan 2 kemenangan ini cukup bagi Laos untuk finish di jatah terakhir dari 6 slot untuk runner-up terbaik. Yang tadinya ini bisa menjadi milik Indonesia. Ya, masih ada harapan setelah kita digebuk oleh Malaysia dengan kekalahan 1-5 di Pakansari kemarin. Kekalahan yang memang menyesakan bagi pasukan Bima Sakti. Namun itu harus diterima ya dengan lapang dada. Kita harus masih memikirkan lagi tim muda ini untuk ke depan karena terbentang harapan yang masih luas buat mereka, masih panjang buat adik-adik kita. Tapi sekali lagi, kesempatan yang sudah di depan mata akhirnya buyar. Kita berada pada posisi yang menguntungkan sebelum duel berlangsung melawan Malaysia di grup B. Dan kita cukup untuk bermain imbang saja, sudah lolos. Tapi kemudian kita mendapatkan fakta di lapangan. Kita kalah secara telak dari Malaysia dengan 5 gol. Dan satu-satunya gol balasan itu dibuat oleh Arkan Kakak di penghujung babak kedua. Bahkan Malaysia sudah bisa menentukan langkah mereka lolos. Itu di babak pertama. Dengan 5 gol mereka. Bahkan sebelum menit 30 ya, mereka sudah unggul dengan 4 gol. Ini yang membuat mereka lebih percaya diri untuk bisa menyingkirkan Indonesia dalam perebutan juara grup B. Dan pelatih Malaysia juga menaruh respek. Osmara ini memuji bagaimana Indonesia sudah berjuang dengan keras untuk bisa mencapai level tertinggi di U17, walaupun akhirnya kalah dari tim asuhannya, tapi Osmera mengatakan bahwa
tim Indonesia tim yang bagus. Ketika bisa menyelesaikan 3 pertandingan dengan baik dan kemudian kalah dari tim asuhannya. Dan dia sendiri juga memang tidak menduga bahwa tim asuhannya akan menang dengan sangat besar. Ya. Karena tujuan mereka adalah menang saja. Mengalahkan Indonesia dengan 3 poin itu sudah cukup untuk bisa membawa mereka lolos, untuk bisa menjadi juara grup. Karena mereka ingin menghindari untuk pertandingan imbang. Kalau imbang mereka akan tersisi. Namun mereka juga bisa menamatkan untuk perlawanan di babak pertama juga ini fantastis bagi Malaysia. Nah, kalau bicara soal taktik, dia mengatakan bahwa Indonesia memang terjebak dengan permainan mereka. Ya, mereka memang sengaja agak menunggu serangan tuh di 10 menit pertama untuk kemudian counter attack. Dan sayang Indonesia tidak bisa memanfaatkan, ada beberapa peluang yang terjadi, termasuk satu peluang bagus yang menerpa mistar gawang yang didapat oleh Arkan Kakak. Jika ini terjadi mungkin kan akan lain permainan. Tapi Malaysia bermain dengan sungguh baik dan taktik yang dia terapkan ini mampu menjebak Indonesia. Menurut Osmara ini, pelatih dari tim Malaysia. Tapi tetap dia memuji penampilan Indonesia. Dia juga berterima kasih yang sudah bisa bermain di Pakansari dan semua berlangsung dengan baik. Dan sebelumnya juga pelatih Malaysia ini juga ikut berbelasungkawa tentunya dengan apa yang terjadi di tragedi Kanjuruhan yang menewaskan atau meninggalnya banyak jiwa ya, ratusan jiwa, bahkan sampai 131. Dan ada empati di sana, mereka turut berduka. Tapi kembali ke pertandingan, dia meyakini bahwa tim asuhannya itu layak untuk bisa memenangkan pertandingan. Bahkan ketika mereka unggul dengan 2-0, itu Osmera mengatakan ini akan menjadi milik mereka untuk bisa memenangkan pertandingan. Kalau ada pun yang mengatakan bahwa Indonesia itu kalah karena lini belakang rapuh dengan tidak adanya kapten kesebelasan Muhammad Iqbal, dia juga mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada pengaruh apa-apapun. Ada Iqbal pun mereka tetap akan berjuang untuk bisa memenangkan pertandingan. Ya. Dan tidak ada bisa mengubah apapun karena dia menampilkan permainan sesuai dengan dia inginkan. Ya, siapapun yang ada di garis belakang mereka harus bisa memenangkan laga. Dan dia menampilkan suatu cara yang baik untuk terus melakukan tekanan ke jantung pertahanan Indonesia, mempressing dari lini tengah, dan dia tahu apa yang harus dilakukan di lapangan, siapa pemain Indonesia yang harus dimatikan, dan semua berjalan sesuai dengan instruksinya, sehingga tim asuhannya bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Itu kata pelatih. Namun sekali lagi dia tetap menaruh respect terhadap tim Indonesia, tim yang tentunya punya masa depan yang baik. Dan ketika bertemu dengan tim asuhannya, mungkin sudah lama dia bilang, sudah lama tak ketemu, baru sekarang lagi ketemu lagi. Dan dalam soal taktik dia lebih unggul memang. Untuk kali ini dari Coach Bima Sakti. Namun dia juga berharap di lain waktu bisa ketemu kembali dengan tim asuhannya. Jadi ini satu perkataan yang bagus, yang bijak, karena dia juga memuji penampilan tim Indonesia. Karena dalam sepak bola pasti ada menang dan ada kalah. Hanya saja peluang kita untuk bisa lolos akhirnya kandas dengan kekalahan menyolok ini. Dan harus kita terlempar dari 6 besar runner-up terbaik. Itu yang menyakitkan. Karena sebenarnya sudah ada dalam genggaman, sudah di depan mata bagi Sultan Zaki dan kawan-kawan untuk bisa lolos. Namun apa daya, kita harus bisa menerima ini, kita gagal untuk bisa lolos ke putaran final, untuk mengikuti apa yang sudah dilakukan tim senior kita yang lolos ke putaran final Piala Asia dan tim U20 yang juga sudah lolos ke Uzbekistan tahun depan. Dan 2 tim tersebut ditangani oleh pelatih asal Korea, Shin Tae-yong, yang nantinya akan berjuang baik di U20 dan juga di tim senior. Kalau saja Bima mampu membawa tim U17 ini lolos, maka kita punya 3 tim yang bisa hadir di Piala Asia tahun depan. Tapi kita harus berbenah dan masih ada kesempatan ke depan. Kita harus terus mensupport adik-adik kita ini agar lebih baik lagi, bersemangat lagi. Sampai di sini pembicaraan saya dengan tersisinya Indonesia untuk bisa lolos ke putaran final Piala Asia karena gagal masuk di 6 terbaik di runner up yang disingkirkan oleh hasil pertandingan antara Arab dan India. India sudah lolos dan juga ada Laos yang masuk. Jadi di 6 itu ada Korea Selatan,
Ada Cina, ada Afghanistan, ada India, ada Thailand, dan Laos. 6 saja ini. Di peringkat ke-7 baru ada Indonesia, tapi kita tidak bisa masuk ke 6 terbaik untuk runner up. Sampai di sini. Ciao.